Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat dan detik ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa dapat istiqamah, mempelajari, memahami, dan berupaya mengamalkan ajaran Allah ini dalam hidup dan kehidupan kita, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang kesenangan adalah ujian kehidupan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 35 yang lalu telah kita singgung, Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dalam ayat tersebut Allah jelaskan bahwa ujian kehidupan itu ada dua. Itulah yang dijelaskan Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah uji kalian dengan dua ujian, yaitu keburukan dan kesenangan. Keburukan telah kita bahas, kesenangan pun sudah kita bahas, tapi baru satu kesenangan itu, yaitu jabatan. Jamaah rahimakumullah, jabatan adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Itulah dia nikmat kesenangan. Ketika kita menjabat, banyak nikmat Allah kita nikmati. Banyak nikmat Allah yang kita rasakan dalam hidup dan kehidupan ini. Tapi ingat, di tengah-tengah nikmat tersebut ada ujian Allah yang Allah berikan lewat jabatan tersebut. Disinilah yang lalu telah kita bahas, banyak orang yang lalai, banyak orang yang terjerumus, sehingga banyak saudara-saudara kita yang tergiur dengan jabatannya sehingga masuk dalam penjara. Jamaah rahimakumullah, hal ini juga ditekankan Allah di dalam Al-Quran, surah Yunus, yaitu surah ke-83. Surah Yunus ayat 83 yang Allah katakan, wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu laminal musrifin. Allah di sini gambarkan dan kasih nasihat kepada umat saat ini. Dulu ada, yaitu Fir'aun. Allah kasih nikmat jabatan, kekuasaannya luas, semua dimiliki Fir'aun. Tapi kata Allah, wa inna fir'auna la'alin, dan sesungguhnya Fir'aun berlaku semena-mena. Wa innahu laminal musrifin, dan dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Karena dia merasa dia berkuasa, dia merasa nikmat yang diterimanya hasil jerih payah dia. Bahkan dia tak meyakini dan tidak yakin terhadap apa yang diajarkan Nabi Musa alaihi salam. Bahkan dia menantang Allah dengan kekuasaan yang luas, dengan jabatan yang dimilikinya. Sampai Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat, surah ke-79 ayat 24. Allah katakan bahwa Fir'aun berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu yang paling tinggi. Lihat jamaah rahimakumullah, Fir'aun dikasih Allah harta, jabatan, kekuasaan yang luas, tapi bukan malah tunduk kepada Allah, tapi malah mengatakan dirinya Tuhan, karena dia bisa berbuat apa maunya. Dia bisa membunuh manusia dengan kekuasaannya. Dia bisa menyusahkan rakyatnya dengan kekuasaannya. Dan dia juga
bisa melakukan apa yang dia mau, sehingga dia mengaku dirinya Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Jamaah rahimakumullah, akhirnya Fir'aun bagaimana? Ditenggelamkan Allah di Laut Merah karena kemungkarannya, karena keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah nukilkan dalam Al-Qur'an agar jangan hamba-hamba Allah berikutnya mengikuti apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh Fir'aun. Jamaah rahimakumullah, hati-hati kita, saudara sebangsa dan setanah air. Ketika Allah beri kita nikmat jabatan, gunakan nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah. Di lembaga-lembaga pendidikan, baik dari tingkat dasar, dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, begitu juga dari ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, sampai perguruan tinggi. Guru-guru, Allah beri amanah kita. Untuk apa? Mendidik dan menjadikan anak-anak didik kita itu anak-anak didik yang memiliki karakter dan akhlak yang mulia, sehingga dia menjadi hamba-hamba Allah, insan-insan Allah yang bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, nusa dan bangsa, hingga agama yang dianutnya. Mari kita jadikan budaya di dalam sekolah, budaya pendidikan, budaya asuh, saling asih dan asuh, sehingga nampak apa yang dikatakan Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Mari para guru, para dosen, mari kita jadikan diri kita sebagai uswatun hasanah, sehingga dengan keikhlasan kita mengajar, anak-anak didik kita bisa mengikuti dan memiliki akhlak yang mulia, sehingga kita harapkan dia bisa menjadi insan-insan kamil, insan-insan yang sempurna, yaitu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih Allah kelebihan para guru, para dosen. Para dosen dikasih kelebihan Allah nikmat, selain jadi guru, selain jadi pengajar, dikasih juga jabatan. Ada yang ketua prodi, sekretaris prodi, dekan, wakil-wakil dekan, bahkan rektor. Wahai rektor-rektor, kalian dikasih amanah oleh Allah yang memimpin perguruan-perguruan tinggi negeri. Jadikan budaya di sana adalah budaya pendidikan. Jangan ikut dan jangan jadikan lembaga pendidikan itu lembaga politik. Ketika lembaga pendidikan dan perguruan tinggi itu milik pemerintah, berarti itu milik seluruh rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, terdiri dari berbagai agama, terdiri dari berbagai organisasi, baik organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan. Oleh karena itu, Bapak Rektor, para rektor-rektor yang memimpin perguruan tinggi negeri, ketika Anda memiliki salah satu dari organisasi, ketika Anda memimpin, ingat bahwa perguruan tinggi yang Anda pimpin itu bukan milik organisasi Anda, tapi perguruan tinggi yang Anda pimpin itu milik bangsa, milik rakyat Indonesia yang multi suku, multi organisasi. Jadi bawalah ini, rangkul semua bawahanmu itu. Ketika Anda mungkin salah satu organisasi, jangan semua pimpinan dari dekan-dekan, wakil dekan, Anda pilih dari golongan Anda. Karena memang perguruan tinggi itu milik negara. Beda seandainya perguruan tinggi itu milik organisasi. Contoh Universitas Muhammadiyah. Maklum, semua pejabat-pejabatnya orang-orang Muhammadiyah, karena memang ini punya organisasi. Seperti di Malang ini Unisma, milik NU. Silahkan pimpinannya dari NU. Di Medan, Unifa, Universitas Al-Wasliyah.
Siapa yang memimpin? Orang-orang Al-Wasliyah, maklum. Tapi ketika kita memimpin di perguruan tinggi negeri, ini adalah milik negara, milik rakyat dan bangsa Indonesia yang multi suku, multi daripada organisasi. Karena banyak kita lihat di perguruan tinggi negeri, ketika rektornya dari salah satu organisasi, jadi bawahan-bawahan dia dari organisasinya. Jangan. Karena ini adalah milik rakyat, milik bangsa Indonesia. Khususnya perguruan tinggi Islam. Jadikan milieu, jadikan budaya yang islami di perguruan tinggi yang islami. Jangan dibawa-bawa. Sekarang sudah ada kita lihat upaya seperti mengikuti apa yang telah dilakukan pimpinan gubernur DKI yang lalu. Yaitu apa? Jabatan dilelang. Padahal perguruan tingginya Islam. Ikutilah syariat Islam. Pelelangan jabatan ini ada umat Islam. Ya seperti kita lihat di zakat saja. Ada yang mustahak zakat yang suka meminta. Ada mustahak zakat yang tidak mau meminta. Itulah yang dikatakan Allah, lisa'ili wal mahrum. Ada yang memang yang tidak mampu mau meminta, ada yang tidak mampu tapi tak mau meminta. Tapi ini wajib menjadi mustahak zakat. Jadi bapak-bapak rektor di perguruan tinggi Islam, jadikanlah, berdayakanlah senat-senat itu. Orang-orang yang memiliki identitas, memiliki idealisme. Sehingga mereka ketika jadi senat, mereka tanggalkan baju-baju organisasi, baju-baju suku yang mereka akan pilih sesuai dengan objeknya. Jangan subjektif. Sehingga yang dipimpin, sehingga yang mau diangkat menjadi wakil-wakil rektor, dekan-dekan dan wakilnya adalah orang-orang yang betul-betul sesuai yang diinginkan oleh fakultas dan jurusan-jurusannya. Jangan kita hanya berpikir di satu organisasi kita. Tidak, karena ini milik rakyat dan bangsa Indonesia. Jamaah rahimakumullah. Inilah dia di antaranya di lembaga pendidikan. Polisi, Allah kasih amanah kepada kalian. Dengan kepolisian dan mutu mereka melindungi dan mengayomi masyarakat, betul-betul jalankan. Mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Mulai dari polisinya, kapolseknya, kapolresnya, kemudian kapoldanya, sampai kapolri. Jalankan tugasmu. Ini amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaji kita itu adalah dari rakyat Indonesia. Kalian dikasih kelebihan apa? Kelebihan memegang senjata. Bukan untuk membunuh rakyat. Tetapi ayomi rakyat. Lindungi rakyat. Itu memang sudah moto daripada kepolisian. Kasus-kasus yang lain seperti yang kita lihat. Pembantaian anggota FPI. Jangan sempat terulang lagi ini. Kenapa? Ini kesemenaan. Nanti Allah minta pertanggungjawaban kepada kalian, wahai para pejabat. Karena ini akan Allah minta pertanggungjawaban daripada Allah. Gaji kita digaji rakyat. Maka gunakanlah apa yang diamanahkan rakyat sebagai amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tegakkan keadilan dalam menghukum orang. Dan jadikan alat negara ini, kemudian pistol dan senjata yang diberikan rakyat ini dari uang rakyat, gunakan untuk keamanan rakyat Indonesia. Jangan menakut-nakuti rakyat Indonesia. Tentara negara Indonesia, TNI, dikasih Allah amanah untuk menjaga keamanan daripada rongrongan dari luar maupun dari dalam. Ini tugas daripada TNI, baik dari tingkat dan ramil sampai kepada kasat dan panglima. Gunakan amanah Allah ini, meskipun diberi rakyat, tapi ini sebenarnya
amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaga pertahanan Indonesia, baik di darat, di laut dan di udara. Ini kita lihat saat ini, ya Allah, sedih kita melihat. Gara-gara oknum-oknum kita lihat jatuh marwah dan martabat daripada TNI yang selama ini kita bangga-banggakan. Mari bapak-bapak yang diberi amanah, ya, jangan kita bertabur bintang, tetapi kita tidak adil dalam menegakkan keadilan ini. Bahwa TNI, Polri adalah tugasnya yaitu menjalankan untuk negara Indonesia, bukan untuk penguasa, tetapi untuk negara dan kesatuan rakyat dan bangsa Indonesia. Hakim, dikasih Allah kalian amanah, digaji oleh uang rakyat, tegakkan keadilan. Inilah tugas hakim, yaitu membela kebenaran, menegakkan keadilan. Yang salah, putuskan salah. Yang benar, tegakkan kebenaran. Jangan kita lihat seperti yang sekarang ini kita lihat, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nanti dengan uang rakyat itu kalian diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, jangan sedikit pun kita menganggap lah sekarang mumpung lagi menjabat nanti kan bisa taubat. Jamaah rahimakumullah, ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan kekhilafan, tapi kita sudah tahu itu adalah perbuatan salah, ingat kata Allah, taubat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap ini selagi kita menjabat, mumpung kita masih kuat, kita bebas melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, nanti kan bisa taubat. Tidak, kata Allah, taubat nanti adalah orang-orang yang melakukan kesalahan tapi tanpa diketahuinya kesalahan tersebut. Nanti kita bahas masalah taubat itu sendiri, jamaah rahimakumullah. Tapi sedikit, ini banyak kesalahan daripada kita lihat saudara-saudara kita yang beragama ini. Jadi banyak melakukan kekhilafan, banyak melakukan kesalahan-kesalahan, padahal dia tahu. Kenapa? Karena selama ini banyak dikatakan nanti kan bisa taubat. Kalau memang taubat kan bisa diterima Allah. Memang Allah itu maha pengampun, Allah itu maha penyayang. Tetapi Allah memberi taubat bagi hamba-hambanya ya melakukan kesalahan, kekhilafan karena bijahalah, karena kebodohannya atas dosa yang diperbuatnya tadi. Bukan seperti kita sekarang, udah tahu itu salah, kita kerjakan. Udah tahu itu larangan Allah, kita tabrak larangan Allah. Udah tahu itu dilarang oleh Allah, kita kerjakan. Ini berarti kita melakukan perbuatan dosa dengan kesengajaan. Kata Allah, tak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, inilah ceramah kita, inilah kajian kita hari ini. Gunakan, kata Allah, jabatan ini sebagai media mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah dikasih Allah jabatan, gunakan, ini adalah amanah rakyat. Para pendiri bangsa ini telah menitipkan kepada kita, tujuan daripada kemerdekaan kita ini adalah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ke depan pintu kemerdekaan yang bagaimana? Yang adil. Itulah dia yang selama ini kita katakan, yang adil dalam kemakmuran, yang makmur dalam keadilan. Sudahkah kita melakukan keadilan ini kepada masyarakat kita? Sudahkah dengan sumber daya alam yang luar biasa dimiliki oleh negara kita Indonesia memakmurkan rakyatnya? Wahai pemimpin-pemimpin di negara ini, sadarlah kita bahwa jabatan kita itu hanya sementara, yang akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu itu salah, tapi kita kerjakan. Ingat kata Allah tadi,
taubat kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari jamaah rahimakumullah yang dikasih Allah kesempatan, dikasih Allah nikmat jabatan, gunakan nikmat jabatan tadi untuk apa? Menegakkan keadilan, menegakkan amanah Allah. Kata Rasulullah, tak banyak-banyak seorang pemimpin, yang pertama adalah amanah. Laksanakanlah amanah, ini adalah jabatan amanah Allah. Yang kedua, tegakkan kata Allah keadilan dalam memimpin. Adil kita dalam memimpin sebagaimana yang telah kita bahas yang lalu tentang adil. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita berlaku semena-mena. Itulah yang dijelaskan Allah tadi di dalam surah Yunus 83 bahwa Fir'aun tenggelam dengan kekuasaannya. Kenapa? La'alin, karena dia berbuat semena-mena, makanya dia termasuk kata Allah, wa innahu laminal musrifin. Fir'aun termasuk golongan orang-orang yang melampaui batas. Mari jamaah rahimakumullah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, apa nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kebaikan, jadikan ini media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dikasih Allah jabatan, jadikan jabatan ini media, wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bantu agama Allah, tegakkan agama Allah, tegakkan keadilan, jalankan amanah, jangan semena-mena. Tiga ini kata Rasulullah, kalau kita memang mau dengan jabatan kita ini digolongkan oleh Allah, pemimpin yang adil yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini nanti kesenangan yang lain akan kita bahas pada episode tayangan YouTube yang lain, dan saya sudahi akhirul kalam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.